Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli Toli. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik, selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Kembali bersama kami Pro 1 RRI Toli Toli di Dialog Lintas Pagi RRI Toli Toli Buol dan Parigi Motong. Untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 bersama saya Sardono hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Cuaca pagi hari ini di kota Toli Toli mendung bahkan gerimis, tapi tentunya harapan kami tidak mengurangi semangat Anda dalam melaksanakan berbagai tugas dan aktivitas Anda di hari ini. Baik, pendengar, untuk topik kita di dialog pagi hari ini kita akan membahas terkait ancaman sedimentasi di Teluk Toli Toli. Kita ketahui bersama bahwa Teluk Toli Toli ini merupakan lokasi atau tempat yang sangat strategis dalam rangka menopang perekonomian Kabupaten Toli Toli, dan juga Teluk Toli Toli ini memiliki peran yang penting dalam rangka mengantisipasi bencana, utamanya bencana banjir ya, karena tentunya hal tersebut harus mendapat perhatian kita semua, utamanya para pemangku kepentingan di Kabupaten Toli Toli, bagaimana menyelamatkan Teluk Toli Toli dari ancaman sedimentasi. Ya, memang saat ini ancaman tersebut telah nyata dilihat, utamanya pada saat air laut turun. Dapat kita saksikan bahwa sedimentasi di Teluk Toli Toli sudah cukup mengkhawatirkan. Dilihat begitu jauhnya daratan yang dapat dilihat saat turun atau saat surut rendah di Laut Toli Toli. Baik, untuk membahas topik tersebut pagi hari ini telah bersama kami Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toli Toli, Pak Haji Insinyur Fajar Suko Suhada. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Fajar. Baik, halo Pak Fajar, selamat pagi. Ya, kami masih coba memperbaiki komunikasi kami dengan Pak Fajar Suko Suhada, Kepala Dinas PUPR Toli Toli. Dan kami juga nanti akan menghubungi Wakil Ketua DPRD Toli Toli Pak Jemi Yusuf, dan juga ada Pak Beni selaku General Manager JM Pelindo Toli Toli atau Perusahaan Pelabuhan Indonesia. Bagaimana juga Pelindo melihat ancaman sedimentasi di Teluk Toli Toli, karena mengingat pelabuhan kita ini juga bisa terancam jika sedimentasi ini tidak dapat dikendalikan. Baik, saya coba menyapa Pak Fajar Suko Suhada. Selamat pagi Pak Fajar. Halo, assalamualaikum Pak. Suaranya belum kami dengar di sini. Ya. Baik, mungkin juga pengaruh cuaca sehingga jaringan kita juga agak sedikit mengalami gangguan. Ya, Pak Fajar sudah bersama kami di via Zoom, namun demikian suaranya belum dapat kami terima di studio, dan kami juga masih menantikan hubungan dengan Wakil Ketua DPRD Toli Toli Pak Jemi Yusuf, dan juga GM Pelindo Toli Toli Pak Beni, yang nantinya akan bergabung bersama kami untuk membahas topik kita di pagi hari ini, ancaman sedimentasi di Teluk Toli Toli. Dan kami juga membuka line interaktif di 0852 4248 6001. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin memberikan masukan dan saran, atau Anda ingin memberikan komentar bagaimana terkait topik yang kami angkat di pagi hari ini di 0852 4248 6001. Seperti kita ketahui bersama bahwa teluk kita di Toli Toli ini memang saat ini terancam dengan sedimentasi ya. Kalau kita lihat bahwa untuk bagaimana dialog ini? Ya, baik. Kami masih coba menantikan narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Ada Pak Fajar Suko Suhada, Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pak Fajar sudah bisa mendengar suara saya? Baik, kita masih gangguan
jaringan komunikasi di dialog lintas pagi untuk saat ini. Dan baik, sebelum kita memperbaiki komunikasi kami dengan narasumber yang sudah konfirmasi untuk bersama-sama berdialog di pagi hari ini, kembali kami sampaikan di 0852 4248 6001. Kami juga buka untuk line interaktif. Dan sambil kami menantikan atau memperbaiki komunikasi kami dengan para narasumber kami, kita akan jeda sejenak dulu. Kita dengarkan yang berikut ini. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih satu hati bersama kami di Dialog Lintas Pagi untuk edisi hari ini. Dan kami masih coba menghubungi narasumber yang pagi hari ini bergabung bersama kami dari luar studio, dan memang ada sedikit gangguan signal sehingga untuk narasumber yang bergabung bersama kami via Zoom pagi hari ini agak sedikit mengalami gangguan. Tapi saya coba menghubungi Pak Beni, General Manager Pelindo Toli-Toli, yang bersama kami via telepon pagi hari ini. Selamat pagi Pak Beni. Selamat pagi Mas. Ya, baik. Mohon maaf untuk sedikit gangguan komunikasi kita di pagi hari ini Pak Beni. Ya. Oke. Baik Pak Beni, berbicara terkait ancaman sedimentasi di Teluk Toli-Toli. Kita ketahui bahwa pelabuhan DD Toli-Toli ini berada di Teluk Toli-Toli. Dengan kondisi sedimentasi yang dapat kita saksikan secara kasat mata, utamanya di saat air laut surut terendah. Bagaimana juga Pelindo menyikapi hal ini, Pak Beni? Baik, terima kasih Mas. Jadi terkait yang selama ini saya sudah 3 tahun berada di Toli-Toli. Jadi pada saat pasang surut terendah itu memang sangat-sangat nampak sekali kelihatannya itu sedimentasi yang terjadi pendangkalan di Teluk Toli-Toli ini, apalagi di sekitar Jalan Baru ini ya, di depannya itu. Nah ini juga terkait Pelindo ini ancaman juga, karena ini akan berdampak juga untuk draft kedalaman pelabuhan, kolam. Nah, ini kan
Artinya kalau terjadi hal seperti itu juga akan kedepannya menjadi hambatan, ke pendangkalan yang terjadi di sekitar wilayah pelabuhan Kolam itu akan mempengaruhi proses penyandaran kapal. Karena kita butuh ruang untuk melakukan olah gerak pada saat sandar. Dan itu kan ada di pesisir sekitar jalan baru ini ya, sekitar itu kan sudah mulai terjadi pendangkalan. Jadi itu sangat-sangat berbahaya dan beresiko dari sisi kepelabuhanannya. Dan bila mana ini merembet sampai ke dermaga pendangkalan itu akan sangat-sangat berdampak pada kapal-kapal yang akan mau sandar dan melakukan kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Karena draft kapal itu menjadi dangkal. Jadi kapal-kapal yang masuk itu terbatas akhirnya nanti ke depannya. Ini ke depannya, masa kita ke depannya. Kalau untuk saat ini sih di pelabuhan di dermaga ini masih aman aja, Mas. Masih bisa untuk kegiatan kapal-kapal kontainer karena dampaknya belum terlalu terasa ke wilayah Kolam, dermaga pelabuhan. Gitu, Mas. Baik. Ya, saya coba menyapa Pak Pajar Suko Suhada yang juga bergabung bersama kami via telepon. Selamat pagi Pak Pajar. Halo, selamat pagi Pak Pajar. Halo. Ya, baik. Selamat pagi ya. Baik, selamat pagi. Tadi kita sudah mendengar sedikit dari Pak Beni selaku General Manager Pelindo. Nah, dari pemerintah daerah Toli-Toli lewat Dinas PUPR, ini bagaimana Pak untuk mengendalikan ancaman sedimentasi di Teluk Toli-Toli melihat strategisnya kawasan teluk kita ini untuk baik penunjang perekonomian maupun untuk antisipasi bencana di kawasan kota, Pak Pajar. Silakan. Iya. Terima kasih Bung Sardono ya. Mohon maaf ini tadi baru bisa bergabung ya. Saya belum sempat untuk menyimak diskusi interaktif yang terdahulu ya. Jadi terkait dengan upaya-upaya yang harus dilakukan apa, ya tentunya kita harus melihat dulu potensi sedimentasi yang ada itu bagaimana. Terus kemudian apa-apa saja yang akan berpengaruh di sana. Modulasi saya bisa terdengar? Ya, jelas Pak Pajar. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan. Saya coba untuk membahas ini secara umum bahwa terkait dengan sedimentasi di kawasan perairan pantai itu biasanya terkait dengan sedimen transport yang dihasilkan melalui sungai-sungai yang bermuara di kawasan tersebut. Terus kemudian yang kedua bisa juga terjadi karena perpindahan partikel-partikel hanyutan karena arus pusaran air laut itu sendiri dengan membawa material-material sedimentasi dari tempat lain menuju ke lokasi yang dikhawatirkan terjadi sedimentasi. Nah ini harus kita coba untuk lakukan investigasi di lapangan, artinya kita lakukan survei terlebih dahulu, sehingga kita bisa memastikan mana-mana yang potensi menyebabkan sedimentasi itu yang besar. Sehingga katakanlah nanti kalau bisa disimpulkan bahwa sekarang kan kondisi terkini, kalau di kawasan Teluk Toli-Toli, yang kalau kita bisa perhatikan penyumbang sedimentasi terbesar itu kan dari Sungai Toli-Toli, Sungai Tuile dengan Sungai Dadakitan, ya. Nah, sehingga dengan kondisi yang ada, kemudian kita bisa lakukan adanya semacam katakanlah survei investigasi di lapangan yang lebih khusus. Terus kemudian setelah itu kita lakukan semacam analisa
kira-kira material yang mana yang berdampak secara signifikan terhadap sedimentasi yang ada. Ya. Nah, setelah itu baru bisa kita simpulkan apa-apa yang harus kita lakukan terhadap sedimentasi yang terbawa ya karena kegiatan sedimen transport dari masing-masing sungai yang bermuara di wilayah Teluk Toli-Toli. Oke, baik. Ya, saya saya potong. kira untuk sementara begitu dulu, Oke, Bung baik. Sardono. Tapi dari Pak Pajar selaku Kadis PUPR Toli-Toli, bagaimana juga Bapak melihat dampak dari kegiatan reklamasi yang masif dilaksanakan di Teluk Toli-Toli terhadap peningkatan sedimentasi kita dalam beberapa tahun terakhir ini yang sudah cukup mengkhawatirkan, karena kalau kita melihat bahwa sebelumnya di kawasan ini lautnya cukup dalam juga Pak Pajar. Bagaimana Bapak melihat kalau terkait hal itu? Saya pikir kalau untuk reklamasi ya, kalau itu memang dibunyikan reklamasi, tentunya harus kita coba lihat kondisi di lapangan seberapa signifikan luasan yang telah dilakukan penimbunan tersebut. Terus kemudian terkait dengan lokasi yang ada, ya, yang diidentifikasi bahwa itu adalah kegiatan reklamasi, apakah itu memang betul-betul reklamasi ataukah memulihkan kondisi akibat abrasi terdahulu, ya. Jadi jangan sampai kita salah menilai di lapangan, ya, bahwa kegiatan penimbunan yang ada, jangan kemudian kita salah tafsirkan bahwa oh ini reklamasi, padahal itu memulihkan kondisi terdahulu akibat adanya abrasi. Oke. Nah, terkait dengan itu, ya mohon maaf, mungkin kita harusnya bisa coba duduk bersama, kemudian kita bisa identifikasi, nah sehingga dengan kondisi-kondisi lapangan yang sudah kita cermati bersama, itu bisa kita ambil langkah-langkah selanjutnya bagaimana. Oke, Demikian, baik. Bung Sardono. Ya, saya coba menyapa Pak Jemi Yusuf, Wakil Ketua DPRD Toli-Toli. Selamat pagi Pak Jemi. Halo Pak Jemi. Baik, kami belum mendengar suaranya Pak Jemi Yusuf, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli terkait. Halo. Baik, oke. Ancaman sedimentasi di Teluk Toli-Toli. Pak Jemi mungkin tadi sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Beni JM Pelindo dan juga Pak Pajar Sukosuada. Nah, Pak Jemi selaku Wakil Ketua DPRD Toli-Toli, bagaimana Bapak melihat ancaman terkait sedimentasi di Teluk Toli-Toli yang ancamannya cukup besar kalau tidak bisa dikendalikan sejak dini, baik dari bencana alam maupun perekonomian. Silakan Pak Jemi. Terima kasih banyak Pak Sardono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk seluruh narasumber dan pemirsa Radio Republik Indonesia di Kabupaten Parigi, Kabupaten Toli-Toli, dan Kabupaten Buol. Jadi pada prinsipnya berkenaan dengan bagaimana kita mencoba untuk menanggulangi sebenarnya. Kata yang paling tepat menurut kami itu adalah memaintain, karena biar bagaimanapun aktivitas manusia itu mungkin tidak mungkin kita akan hentikan. Karena semua aktivitas manusia yang berdampak terhadap lingkungan itu pasti akan meninggalkan residunya. Artinya secara saintis, secara ilmu pengetahuan seperti itu. Nah, sekarang apa yang disampaikan oleh Pak Kadis, PUPR dan Pak Beni. dari Pelindo, Pak Beni dari Pelindo Toli-Toli. Jadi harusnya yang banyak bersuara memang ini adalah Pelindo, karena Pelindo inilah yang mengelola aset strategis nasional kita. Artinya dia masuk kawasan strategis karena itu sangat berdampak terhadap putaran ekonomi kita dan arus distribusi kita. Nah, benar apa juga yang disampaikan oleh Pak Kadis PUPR, tetapi itu pendekatan yang disampaikan oleh Pak Kadis itu kan pendekatan normatif. Artinya pendekatan bahasa orang yang tidak mau mengambil resiko, mungkin karena ada sesuatu sebenarnya. Kalau kita misalnya melihat
apa yang terjadi, misalnya benar penyumbang sedimentasi itu ada beberapa sungai yang bermuara di Teluk Toli-Toli. Ada Sungai Tolei, ada Sungai Lembe, ada sungai yang ada di daerah Nalu sana, atau Tambun kalau tidak salah. Oke. Tapi laju sedimentasi itu akan terkontrol manakala aktivitas di bantaran sungai itu juga bisa kita perbaiki dengan baik. Artinya aktivitas manusia yang berada di bantaran itu juga bisa kita kendalikan dalam artian untuk mencegah laju erodibilitas lahan sehingga penumpukan material-material itu yang terjadi di sungai itu tidak terbawa hanyut sampai ke laut. Tetapi yang jadi masalah, pencetus untuk terjadinya pendangkalan dan sedimentasi itu karena ada material yang masuk ke perairan kita, khususnya Teluk Toli-Toli. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk penimbunan laut, dalam bentuk reklamasi. Kalau kami menyikapi sebenarnya apa yang ada di Teluk Toli-Toli itu, khususnya yang berada di Jalan Baru, maka yang terjadi itu sebenarnya itu bukan kata reklamasi. Di situ adalah penimbunan terhadap laut. Itu laut. Tidak ada satupun orang yang hari ini kalau kita tanyakan itu mengatakan, oh iya pantai yang ada di Jalan Baru, pesisir yang ada di Jalan Baru. Tidak, laut itu. Ya kan? Cuma tidak tahu kalau misalnya seorang kadis misalnya Pak Fajar menggunakan bahasa yang untuk mungkin mencoba untuk memformulasikan bahasa ini kepada masyarakat. Tapi jujur saya mau mengatakan bahwa kita punya tanggung jawab moral terhadap daerah ini. Kita punya tanggung jawab terhadap generasi kita, Pak. Ya kan, untuk bagaimana menyelamatkan kita punya aset-aset strategis kita. Di Teluk Toli-Toli itu aset-aset kita, di situ ada pelabuhan nasional kita. Di situ ada TPI kita, tempat pelelangan ikan kita. Di Tanjung Batu ada 2, ada dermaga tradisional dan ada pelabuhan feri kita. Dan di situ juga ada kawasan mangrove. Di situ ada aktivitas nelayan-nelayan pesisir kita. Mereka juga membutuhkan kehidupan dengan hanya sekedar memancing di daerah teluk tersebut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Daerah Jalan Baru juga, saya tuntaskan, daerah Jalan Baru juga itu merupakan daerah tambatan perahu secara tradisional. Kenapa dibilang daerah tambatan? Karena daerah tersebut itu daerah yang paling aman. Jadi kalau misalnya masyarakat Tanjung Batu misalnya lagi melakukan bongkar muat barang, saudara-saudara kita yang dari Lutungan, dari Kabetang atau dari Simatang, ketika mereka melihat cuaca itu tidak memungkinkan atau misalnya terjadi gelombang, maka mereka mengevakuasi diri di tempat yang terdekat itu adalah daerah Jalan Baru tersebut. Karena di situ daerah yang paling aman. Makanya kenapa dijadikan tambatan-tambatan perahu. Nah, kalau semuanya itu kita... Oke, ya, halo, baik. Ya, kita terputus. Ekonomi kita juga, khususnya daerah-daerah pesisir kita. Nah, dan yang terakhir, penimbunan muka laut kita atau daerah pesisir kita, elevasi kita ini kan Kabupaten Toli-Toli ini alhamdulillah tidak ada daerah yang diberikan anugerah Tuhan seperti juga Toli-Toli. Bayangkan dia punya PDAM itu tidak menggunakan pompanisasi, cukup menggunakan gravitasi air sehingga bisa mengairi seluruh masyarakat pelanggan PDAM. Kalau misalnya gelontoran air itu kita tinggikan daerah-daerah pesisir kita, daerah pantai kita, maka ini menjadi ancaman besar terhadap daerah kota-kota yang ada di pesisir, perumahan-perumahan yang ada di pesisir kita. Nah, inilah tanggung jawab moral kita. Jadi kita bekerja tidak hanya sebatas kita terima gaji, cari aman sendiri, tanpa harus bersuara untuk memperhatikan kondisi-kondisi itu dengan baik. Kalau ini kita tidak hentikan, ini akan menjadi ancaman dan bencana ekologis untuk daerah kita. Dan environmental cost-nya atau cost ekologinya itu akan sangat besar, karena itu akan menguras keuangan pemerintah, keuangan negara. Baik. Ya, kalau kita tidak menghentikan itu dengan baik. Baik. Saya coba kembali menyapa Pak Beni, General Manager Pelindo. Pak Beni masih bersama kami? Ya, Pak. Baik, Pak Beni, dari Pelindo sendiri, seperti disampaikan oleh Pak Jemi tadi bahwa seharusnya Pelindo yang harus bersuara cukup lantang terkait
antisipasi ini karena Pelindo yang nantinya sangat terancam jika sedimentasi ini tidak dapat dikendalikan. Nah, selama ini dari Pelindo bagaimana Pak? Apakah juga sudah coba membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait melihat ancaman sedimentasi di Teluk Toli-Toli ini Pak Beni? Jadi terima kasih Mas Dono terkait masalah yang disampaikan tadi dengan Pak Jimmy, Pak Dewan. Kami juga sudah sempat berdiskusi dengan beliau pada beberapa waktu yang lalu terkait masalah ini dan terkait regulasi di pelabuhan, terkait kawasan. Kami Pelindo adalah operator, pengelola. Jadi yang sangat berperan penting yang sebenarnya terkait kebijakan-kebijakan untuk ini adalah pihak dari Sabandar, KSOP. Di sini terus yang disinggung dengan Pak Jimmy tadi terkait reklamasi. Kalau dari sisi Pelindo, untuk reklamasi pun kami kan juga sudah beberapa kali melakukan reklamasi di beberapa pelabuhan. Tapi memang reklamasi itu memang punya standar tertentu yang disyaratkan dengan spek-spek tertentu juga. Jadi kalau reklamasi itu memang ada uji kelayakan yang dilakukan baru dilakukan reklamasi. Kami pun dari BUMN juga seperti itu. Jadi memang ada beberapa kajian-kajian bekerja sama dengan pihak-pihak pemerintah daerah untuk masalah lingkungannya segala macam. Jadi memang terkait reklamasi itu tidak sembarangan kami lakukan. Ada standar-standar khusus yang harus dipenuhi untuk melakukan satu reklamasi. Dan kalau yang disampaikan Pak Jimmy tadi itu memang saya sangat-sangat mensupport juga. Memang dampak dari hal-hal yang dilakukan tanpa koordinasi yang baik itu ke depannya. Karena kita ini ke depannya ini IKN ini kan sudah mulai jalan. Yeah. Dan kami salah satunya pelabuhan pensupport ke depannya, Pak. Jadi memang area pelabuhan kita ini adalah pintu gerbang untuk mensupport perekonomian untuk ke IKN. Jadi sangat disayangkan kalau ada hambatan-hambatan ke depannya untuk kegiatan itu. Dan kami pelabuhan ini saat ini sekarang sedang berbenah di sisi darat. Kami juga mengharap dari sisi laut pun juga mari kita bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk kemudahan dan kelancaran kegiatan untuk mensupport ibu kota negara yang baru. Mungkin dari saya itu aja dulu, Pak Astono. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Pajar. Pak Pajar, selaku instansi teknis terkait, bagaimana Pak Pajar menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Jimmy dan kira-kira dengan kondisi yang ada sebenarnya apa langkah yang harus dilakukan ke depannya, Pak Pajar? Ya, halo Pak Pajar. Baik. Halo Pak Pajar. Halo. Baik. Ya, kita belum kembali tersambung dengan Pak Pajar. Pak Pajar masih bersama kami? Oke. Ya, rupanya Pak Pajar sedikit mengalami gangguan komunikasi, tapi kita coba akan menghubungi kembali. Baik, ke Pak Jimmy. Pak Jimmy, tentunya dengan kondisi yang ada, kalau bisa dikatakan saling menyalahkan ini juga tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi kira-kira apa langkah real yang harus kita lakukan saat ini? Seperti disampaikan oleh Pak Beni bahwa Kabupaten Toli, utamanya Pelabuhan Dede ini akan menjadi salah satu penopang ibu kota negara baru. Dengan kondisi yang ada tentunya juga terus dikembangkan. Dengan ancaman yang ada ini juga akan menjadi ancaman jika tidak bisa dikendalikan. Kira-kira apa langkah yang harusnya dilakukan oleh pemerintah daerah bersama OPD teknis terkait menyikapi hal itu, Pak Jimmy? Silakan. Ya, terima kasih banyak Pak Sabdono. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Beni, pimpinan dari Pelindo, saya sangat sepakat. Kan lucu, kalau misalnya Kabupaten Toli itu sebagai buffer zone atau daerah penyangga untuk IKN, dan kita punya dermaga sebagai gerbangnya, lantas gerbang itu kita rusakin. Jadi bagaimana kita bisa masuk sebagai daerah penyangga untuk khususnya pangan untuk daerah IKN nasional kita. Kalau misalnya sarana transportasi penduduk kita, itu kita tidak jaga.
ya kan? Nah, makanya benar apa yang disampaikan bahwa untuk reklamasi atau penimbunan laut itu izinnya itu tidak di kabupaten, izinnya itu ada di pusat. Ada 2 direktorat jenderal di Kementerian Perikanan dan Kelautan itu yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan izin. Yang pertama itu adalah Direktorat Jenderal Penggunaan Ruang Laut dan Pulau-pulau Kecil dan Pulau Terluar. Dan kedua kalau tidak salah itu Direktorat Jenderal Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut. Ada 2 direktorat jenderal setingkat eselon 1 yang bertanggung jawab terhadap reklamasi tersebut. Kalau memang mereka mengatakan ada mengantongi izin, tidak mungkin kami DPR tidak pernah mengetahui hal tersebut. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan kepada kami. Kalau misalnya kegiatan-kegiatan reklamasi penimbunan laut itu dilakukan secara masif, maka itu merupakan akselerasi atau percepatan terhadap terjadinya sedimentasi atau akan mengganggu aktivitas pelabuhan kita. Itu yang paling dekat. Oke, baik. Kalau kita berdiri dari Jalan Baru, lantas di ujung sana ada Pak Beni, kalau kita teriakin itu Pak Beni dengar. Artinya apa? Jaraknya begitu dekat. Oke, baik. Nah, kearifan masyarakat lokal juga, misalnya untuk tempat tambatan perahu, itu juga akan terancam. Oke, baik. Ya, sekarang. Oke, baik. Ya, silakan. Oke, saya coba menghubungi kembali Pak Pajar yang sudah bersama kami. Pak Pajar. Ya. Halo Pak Pajar. Ya, oke, baik. Tadi mungkin Pak Bajar juga sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Jemi dan juga Pak JM Pelindo. Bagaimana dari pemerintah daerah lewat Dinas PUPR menyikapi dan melihat kondisi yang ada saat ini? Silakan Pak Bajar. Iya, mohon maaf ini Bung Sardono ya. Tadi terputus ya komunikasi kami dengan RRI melalui telepon. Jadi kami tidak sempat menyimak ya apa-apa yang telah dibahas ya. Artinya begini, kalau terkait dengan masalah sedimentasi yang ada yang menjadi topik bahasan sekarang ini ya, baiknya kita harus duduk bersama dan kemudian para pihak yang ada itu harus memberikan informasi kalau misalkan sudah terjadi sedimentasi terkait dengan lokasi-lokasi titik-titik mana yang harus diamankan, nah tentunya itu harus menjadi kesepakatan kita bersama. Sekilas tadi terkait dengan pelaksanaan reklamasi, ya tentu kalau di dalam RT/RW-nya Kabupaten Toli-Toli yang terbaru yang sudah direvisi terkait dengan reklamasi itu sekarang memang tidak mudah sekali untuk melakukan penimbunan secara mandiri ya. Itu memang harus ada izin terkait dengan itu dan tentunya juga ada kajian-kajian yang kemudian bisa dinyatakan bahwa boleh atau tidaknya dilakukan reklamasi di titik yang dimohon. Nah tentunya hal ini harus kita pahami bersama dan ini menjadi dasar kita juga untuk pengendalian dalam pemanfaatan ruang yang ada di Teluk Toli-Toli, khususnya dalam hal untuk pemanfaatan ruang di kawasan pesisir. Demikian Bung Sardono. Oke, tapi untuk gambaran dari pemanfaatan RT/RW di kawasan Teluk Toli-Toli ini, apa gambaran awal yang bisa disampaikan kepada publik? Apakah memang itu untuk kawasan ekonomi atau untuk bagaimana Pak, untuk informasi kepada kita semua Pak Pajar? Ya, jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa kondisi yang ada sekarang, ya, fakta lapangan bahwa sebahagian itu adalah kawasan yang sifatnya untuk
mendukung wisata dan perekonomian, ya. Mulai dari kegiatan yang ada di Pasar Susumbolan, mulai dari jembatan ke arah selatan ya, sampai di daerah kawasan Tanjung Batu ya. Itu semua mendukung potensi untuk perekonomian wisata dan perekonomian. Terkait dengan yang berada di wilayah Jalan Baru ya, itu sifatnya masih digunakan untuk kegiatan kalau ada kegiatan tambatan perahu ya, perahu-perahu nelayan yang berlabuh, karena kita sering lihat juga di lapangan banyak juga bagang-bagang yang kemudian berlabuh di sana, ya itu memang kita tidak izinkan untuk kegiatan yang sifatnya bangunan-bangunan permanen yang nanti akan bisa menimbulkan konflik ya, konflik di lapangan terkait dengan pemanfaatan ruangnya. Ya tentunya pihak Pelindo sendiri ataupun KSOP ini tentu bisa memetakan mana-mana yang sudah menjadi kawasan pasti ya, kawasan pasti terkait dengan olah gerak kapal sebelum bersandar maupun setelah meninggalkan pelabuhan ya, tentunya kita tidak inginkan mungkin bisa terjadi kecelakaan dalam pemanfaatan ruang laut. Oke, baik. Demikian, Artinya saya potong sedikit Pak Fajar, artinya bahwa dari pemerintah daerah lewat Dinas PUPR juga akan lebih selektif waspada jika sampai akhir-akhir ini ada kembali aktivitas penimbunan di kawasan teluk kita ini. Atau bagaimana Pak Fajar supaya sedimentasi yang terjadi saat ini tidak semakin parah Pak Fajar? Ya, tentunya sekarang untuk kemudian bisa kita pahami bersama ya, bahwa penimbunan terhadap lokasi-lokasi yang di kawasan pesisir, kawasan pantai, itu tidak semena-mena kita semua bisa melakukan penimbunan ya. Bahasa gampangnya penimbunan lah ya. Itu harus ada izinnya. Tentu izin ini yang harus dikeluarkan di sini, yang berhak untuk mengeluarkan itu minimal dari Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah. Ya. Artinya unsur yang terdekat dengan kita itu adalah atas izin ataupun rekomendasi dari Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah. Oke. Sehingga kalau misalkan ada kegiatan reklamasi yang tidak melakukan ataupun bermohon dan mendapatkan izin, itu berarti melanggar. Oke. Demikian Bung Sardono. Ya, ancaman sedimentasi di Teluk Toli-Toli. Kita sudah di ujung dialog kita dan tentunya harapan kita bersama lewat apa yang kita perbincangkan ini ada langkah konkret di lapangan ke depan dalam rangka bagaimana menyelamatkan Teluk Toli-Toli sebagai potensi pariwisata dan juga sektor ekonomi, apalagi Kabupaten Toli-Toli dalam rangka menyambut Ibu Kota Negara baru. Baik, saya minta closing statement dari Pak Beni, selaku General Manager Pelindo Toli-Toli. Apa yang bisa menjadi penekanan dari Pak Beni sebagai pengelola pelabuhan kita dengan melihat potensi sumber daya alam Toli-Toli, potensi Toli-Toli dalam menyambut IKN, dengan tentunya bagaimana kawasan pelabuhan ini bisa kita jaga, kita lindungi bersama, utamanya dari ancaman sedimentasi yang saat ini kelihatan sudah nampak sekali, apalagi pas saat air laut kita surut cukup rendah. Silakan Pak Beni. Baik, terima kasih Pak Mas Sardono. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kadis PUPR itu ada benarnya. Terkait hal ini memang kita harus duduk bersama. Jadi hal-hal apa yang harus ke depannya kita lakukan untuk mengantisipasi hal-hal ke depan yang tidak kita inginkan itu bisa ditanggulangi bersama.
Jadi kami dari pihak pelabuhan ini, dari pengelola, sangat-sangat mensupport sekali. Misalnya ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh LSM di luar terkait masalah penanaman mangrove dan segala macam. Kami turut berpartisipasi. Itu hal-hal kecil yang kami lakukan mudah untuk memperkecil resiko-resiko terjadinya abrasi yang akan membawa sedimen-sedimen itu ke apa yang disampaikan tadi, ke pesisir-pesisir seperti daerah-daerah strategis seperti pelabuhan dan segala macam tempat-tempat strategis lainnya. Jadi mungkin ke depannya saya berharap ini bukan hanya sekedar wacana dan memang kita harus duduk bersama pihak-pihak terkait untuk perbaikan ke depannya untuk terkait masalah mengantisipasi terjadinya sedimentasi yang lebih berat lagi ke depannya. Mungkin dari saya itu aja. Baik, terima kasih Pak Beni. Saya ke Pak Jemi Yusuf. Pak Jemi, apa yang juga bisa menjadi penekanan Bapak selaku wakil rakyat kalau kita melihat sedimentasi? Memang karena saya juga orang yang tinggal di kawasan Sidoarjo, saya melihat bagaimana sedimentasi ini cukup laju sekali. Kemarin waktu di jembatan saya masih berani loncat di atas jembatan karena airnya dalam, tapi sekarang Pak kalau loncat pasti kaki patah karena sudah topor. Apa yang menjadi penekanan dari Pak Jemi terkait hal ini? Silakan. Ya, terima kasih banyak Mas Sardono. Jadi saya sangat berharap kepada seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan yang ada, laksanakanlah tugas dengan baik sebagai bentuk tanggung jawab kita. Tanggung jawab pribadi, tanggung jawab moral, tanggung jawab terhadap Tuhan, dan tanggung jawab pada seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Bahwa pembangunan ini itu memang berwawasan lingkungan, kita menerapkan kaidah-kaidah pembangunan yang sifatnya sustainable development, lantas kita harus jaga, karena biar bagaimanapun ke depan, insya Allah Kabupaten Toli-Toli ini itu termasuk daerah penyangga pangan. Makanya kemarin ada beberapa program strategis nasional yang dibangun di Toli-Toli sebagai upaya untuk mendukung IKN nasional kita di Panajam Pasir Utara di Kalimantan Timur. Kita punya Bendung Salugan, kita punya akses jalan yang hari ini diperbaiki untuk mempermudah aksesibilitas daripada produk-produk pertanian kita untuk bisa kita antar pulaukan. Artinya upaya-upaya tersebut itu harusnya kita dukung, dan insya Allah kita harus terus menjaga aktivitas pelabuhan Dede kita yang ada di Kabupaten Toli-Toli sebagai gerbang Nusantara. Jangan kita rusaki gerbang dengan tidak melaksanakan tugas kita dengan baik. Demikian barangkali Mas Sardono. Baik, terima kasih. Kami. Dari Pak Fajar, mewakili pemerintah daerah, apa yang bisa menjadi penekanan Bapak melihat hal yang kita bahas di pagi hari ini, agar sedimentasi ini tidak semakin parah tapi minimal bisa kita kendalikan, Pak Fajar, silakan. Ya, jadi saran kami yang insya Allah nanti konkret dan harus kita laksanakan ke depan adalah yang pertama bahwa bagaimana caranya untuk ke depan kita memikirkan kawasan Teluk Toli-Toli ini bisa menampung seluruh aktivitas, ya, aktivitas masyarakat
Oke. Demikian Bung Sardono dan seluruh pemirsa pendengar RRI dimanapun berada. Baik. Dan kepada seluruh narasumber, mohon maaf, kami tidak bisa menyimak dengan baik ya. Kami mohon maaf karena masih berada di lapangan di kawasan Kapal Selatan. Oke. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Fajar, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toli-Toli, Pak Jemi Yusuf, Wakil Ketua DPRD Toli-Toli, dan juga Pak Beni, JM Pelindo. Dengan harapan apa yang kita perbincangkan di saat ini, ada dampak atau ada actionnya di lapangan, sehingga harapan kita bersama Teluk Toli-Toli sebagai kawasan ekonomi, kawasan wisata dan ekonomi dapat berjalan dengan baik demi kemajuan dan kesejahteraan semua masyarakat yang berada di daerah ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sardono mengucapkan terima kasih. Selamat pagi untuk Anda semua, selamat melanjutkan tugas-tugas di hari ini dan sukses selalu.